Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Keamanan Komputer ingin mempresentasikan hasil rangkuman jurnal itu keamanan basis data MySQL. Di sini saya Muhammad Akmal Maulana dan teman kelompok saya itu ada Hamamin Nur Rahmadi, Muhammad Mufti Afif, dan Titia Melani Sri Tinular. Lanjut, di sini referensi jurnal. Jurnal pertama ini saya mengambil analisis keamanan dalam desain database PMB atau penerimaan mahasiswa baru dengan MySQL. Untuk jurnal kedua, perancangan replikasi basis data MySQL dengan mekanisme pengamanan menggunakan SSL encryption. Dan jurnal yang ketiga yang terakhir yaitu ada keamanan basis data pada validasi data sistem informasi kebakaran. Untuk pendahuluan, basis data merupakan komponen yang penting dalam berbagai sistem informasi. Di masa ini, penggunaan sistem informasi sudah menjadi sebuah kebutuhan primer, bahkan sistem informasi sudah diterapkan pada pemerintahan untuk mempermudah pekerjaan yang efektif dan efisien. Penyajian data pada sebuah sistem informasi sangat bergantung pada perancangan basis data di mana data yang diolah harus valid dan benar. Fungsi validasi data merupakan salah satu bagian terpenting dalam perencanaan basis data. Pada penulisan ini akan berdiskusi tentang validasi data, trigger, dan akses dengan tujuan untuk menunjukkan keuntungan pada penggunaan validasi data, trigger, dan hak akses untuk menjaga penginputan data yang tidak benar ke dalam sistem. Selanjutnya ada database. Database adalah struktur penyimpanan data untuk menambah, mengakses, dan memproses data yang disimpan dalam sebuah database komputer. Diperlukan sistem manajemen database seperti MySQL Server. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah pada penyusunan data, yaitu redundansi dan inkonsistensi data. Kesulitan akses data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pengguna, masalah keamanan, masalah integrasi, dan masalah independence. Selanjutnya, peran dari database. Salah satu peran database yaitu harus mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam memberikan berbagai informasi dan data terkait sistem informasi yang digunakan database harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut baik saat ini maupun di masa mendatang. Sebuah database juga harus memiliki kemampuan dalam proses pembuatan pencadangan atau backup, karena data harus tetap dijaga sehingga dapat diakses kapanpun. Selanjutnya tentang MySQL. MySQL adalah sebuah database management system atau DBMS populer yang memiliki fungsi sebagai Relational Database Management System atau RDBMS. Selain itu, MySQL Software merupakan suatu aplikasi yang sifatnya open source serta server berbasis data MySQL memiliki kinerja sangat cepat, reliable, dan mudah untuk digunakan serta bekerja dengan arsitektur client server atau embedded system. Dikarenakan faktor open source dan populer tersebut, maka cocok untuk mendemonstrasikan proses replikasi basis data. Selanjutnya, keamanan. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem. Sayang sekali masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila mengganggu performansi dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan. Selanjutnya pembahasan. Dalam perancangan basis data pada sistem informasi kebakaran dibutuhkan keamanan karena data yang diolah merupakan data yang dituntut kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan. Perancangan basis data harus memaksimalkan keamanan, salah satunya terhindar dari kesalahan validasi seperti metode SQL injection. SQL injection mengacu pada kelas serangan kode injeksi di mana data yang disediakan oleh pengguna termasuk dalam permintaan SQL sedemikian cara bagaimana dari masukan pengguna diperlakukan sebagai kode SQL.
menurut William G.J. Halfon dan kawan-kawan. Dengan kesalahan validasi masukan data akan berakibat pada kesalahan informasi dan juga berpengaruh pada keamanan data. Berikutnya, topologi jaringan. Gambar di samping menjelaskan tentang topologi jaringan yang akan digunakan sebagai sarana simulasi untuk penelitian ini. Terdiri dari dua server basis data yang dikomunikasikan secara host-to-host dan diletakkan satu buah komputer yang digunakan untuk memonitor, menganalisa, dan mengevaluasi pertukaran data yang terjadi antara dua server basis data tersebut. Untuk pengalaman dari topologi jaringan tersebut, server basis data 1 akan dikenakan pengalamatan dengan IP address 192.168.11/24 dan server basis data 2 dengan IP address 192.168.12/24 serta komputer monitoring dengan IP address 192.168.13/24. Selanjutnya di sini ada suatu database MySQL contoh untuk di sini ada gambar di atas merupakan DDL table ordo. Jadi tidak ada constraint di dalam DDL ini karena walaupun MySQL tetap melakukan proses parse untuk constraint. Semua constraint tidak dicek oleh semua storage engine. Jadi maksudnya pada tabel orang tua terdapat kolom nomor kakak atau kartu keluarga. Jadi kartu keluarga ini sebagai primary key. Kolom nomor kakak dengan tipe data char sepanjang 16 karakter disesuaikan dengan standar panjang kartu keluarga yang ada di Indonesia. File yang dimasukkan dalam tabel perlu divalidasi dari database. Nomor kartu keluarga walaupun dengan tipe data char hanya bisa diisi oleh angka sebaliknya. Kolom nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu hanya boleh diisi dengan huruf. Berikut salah satu contoh validasi nama ayah dengan regular expression di dalam trigger. Trigger adalah logik pada gambar trigger TB-ordo dipasang untuk trigger before insert dan before update agar data tetap tervalidasi ketika pertama kali menambahkan data dan mengubah data. Untuk memberikan keamanan pada basis data, diperlukan perancangan hak akses. Hak akses ini terdapat tabel, ada 3 tabel. User bisa terdapat super user, admin sekolah, dan user umum. Nah, jadi terdapat beberapa data yaitu TB siswa, TB ortu, TB siswa detail, TB sekolah, TB user. Di dalam super user ini terdapat show data, input, update, delete. Jadi super user ini bisa melakukan show data untuk melihat datanya, input untuk memasukkan data, update untuk mengupdate data, dan delete untuk menghapus. Tapi kalau user dalam admin sekolah di sini hanya bisa untuk show data, tapi untuk input, update, dan delete tidak bisa. User umum juga hanya untuk show data saja. Boleh di next. Jadi kesimpulannya adalah bahwa aplikasi basis data MySQL tanpa mekanisme pengalaman SSL memunculkan celah keamanan karena pesan yang dikirim dalam bentuk pesan plain tidak tergantikan. Sedangkan melalui penambahan dukungan SSL telah memberikan manfaat keamanan terhadap aplikasi basis data MySQL. Hal ini dibuktikan bahwa hasil proses penyadapan pesan terlihat paket data yang dikomunikasikan dari server master ke server slave sudah dalam keadaan terenkripsi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.